Oke, Aulia, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Baik, Kak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Aulia Putri Wardani, seorang fresh graduate dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Jadi seperti yang sebelumnya udah kita diskusikan sebelumnya, saya tuh eh, masih awam ya untuk mencari kerja kayak gitu. Jadi masih banyak info-info yang masih simpang siur gitu, kayak sebenarnya di kerja tuh kayak gini sih gitu. Terus katanya eh orang yang nggak punya relasi gitu-gitu tuh nggak punya kesempatan buat daftar kerja di tempat-tempat yang bagus dan susah gitu. Nah, karena saya tuh kan baru 2 bulan ya nyari kerja kayak gini. Nah, penasaran aja sih Pak, yang kayak gitu tuh beneran apa enggak sih gitu? Untuk Oke, yang masih awam gitu. aku jelasin dulu ya. Aku nanya-nanya dulu dong. Kamu selama 2 bulan ini nyari kerja pakai platform apa aja? Selama ini saya itu pakai aplikasi yang biasanya udah direkomendasikan sama orang-orang kayak Jobstreet, terus di LinkedIn juga ada beberapa. Kemudian di website kayak namanya apa ya? Cari lowongan katanya gitu. Terus ada beberapa informasi dari alumni jurusan juga yang ngasih informasi terus saya coba apply juga, Pak. Oke. Dari semua itu, paling jauh udah pernah lolos sampai tahap mana? Belum ada, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Kemudian, kamu ngirim lamaran tiap hari atau enggak? Eh Kan tergantung ini sih Pak, saya dapat infonya atau enggak. Kalau dapat informasinya, biasanya itu kan ada spesifikasinya ya. Saya nggak mungkin langsung ngirim gitu. Nah, saya lihat, oh yang dibutuhin itu yang seperti ini. Nah, biasanya saya dari dapat malamnya sampai besoknya itu memperbaiki CV sama buat surat lamaran baru. Terus besoknya atau sorenya kalau masih sempat ngirim itu baru saya kirim gitu. Oke. Jadi tergantung dapat informasinya atau enggak kayak gitu, Kak. Oke. Itu kan lowongan kerja yang kamu kirim lewat email ya. Apakah yang Iya, lewat Bapak. platform pencari kerja kayak Jobstreet, LinkedIn juga kamu perlakukan demikian? Begitu ada loker baru, kamu langsung edit CV dan edit lamaran. Begitu ada loker Hmm, lagi, edit CV, edit lamaran gitu. Nggih, Pak. Oh, Semuanya kayak gitu, Pak. semuanya kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus setiap hari rata-rata kamu ngirim lamaran berapa banyak? Kalau sehari, bukan sehari berapa kali sih, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali sih, Pak. Oh ya, Iya, sehari yang karena nggak kamu ngirim, kenapa? Buat apa? eh saya kan masih ragu-ragu gitu loh, Pak. Jadi saya fokuskan ke isi CV sama bikin surat lamarannya supaya isinya bagus gitu. Halnya ada saya kan juga ikut grup pencari loker juga yang ada mentornya juga. Terus saya mentornya tuh bilang nggak perlu ngirim setiap hari, tapi kayak isi CV dan surat lamaranmu tuh nggak sesuai. Jadi lebih baik diperbaiki dulu isinya, baru kamu ngelamar gitu. Jadi nggak asal ngelamar gitu Pak, kata mentor saya yang waktu itu gitu. Oke. Udah, aku cukup pengen kamu ngobrol sampai sini. Nah, kamu kan Hmm. bagi teman-teman yang udah lebih lama ada di grup dan mungkin udah banyak sering nonton nonton videoku di YouTube, terus nonton ini, pasti Hmm. teman-teman sesama job seeker udah tahu nih aku bakal ngomong apa ke kamu. Oke? Aku jelasin ya. Baik, baik, Pak. Kamu kehabisan waktu untuk edit CV. Kamu mengorbankan waktu yang lama untuk mencari kesempurnaan, padahal yang namanya loker tiap hari itu beda. Oke? Loker yang aku share di grup tiap hari kan ya, itu Iya sebanyak Pak. itu beda-beda gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu. Pertanyaan kamu, kenapa kok aku balik ceritanya? Aku nyeritain ini dulu, baru mundur ke kamu gitu. Jadi gini, punya relasi itu, awalnya di kamu dulu ya. Punya relasi Hmm. itu untuk mencari kerja itu benar. Ya, tapi mencari untuk dapetin kerja itu satu rangkaian kegiatan gitu. Punya relasi untuk memperoleh pekerjaan itu betul. Tapi itu adalah satu rangkaian kegiatan. Mulai dari apa?
bikin CV. Kalau nggak tahu, diskusi sama relasimu gitu. Terus nyari info loker di mana-mana, diskusi sama relasimu. Belajar psikotes, belajar interview, simulasi role play sama relasimu, gitu-gitu semua. Oke? Hmm. Kalau ngomongin relasi yang terlalu jauh, kayak kalau nggak punya relasi nggak bisa masuk ke kantor yang luar biasa. No. Setiap orang udah punya relasi sampai titik tertingginya dia, sampai titik terjauhnya dia. Kamu seorang fresh graduate, habis lulus, kamu tuh pasti punya relasi. Ibaratnya masa kamu nggak ngeliat tuh teman-temanmu kampus kemarin sebagai relasi? Masa nggak lihat dosen-dosenmu itu relasi, tempatmu magang dulu relasi, teman SMA-mu nggak lihat sebagai relasi, gitu. Jangan mendefinisikan relasi ke seseorang atau sesuatu yang jauh, padahal di sekitarmu tuh ada orang. Nah, pertanyaanku interaksi macam apa yang udah kamu bangun? Itu ke orang yang kamu kenal dan temui secara langsung. Kamu punya sosial media, kamu LinkedIn, punya LinkedIn. Ada kan ya? Atau ada sosial Ada, Kak. media yang lain? Ada kan? Itu relasimu juga. Ada. Relasi yang dekat, tapi mungkin belum kenal. Udah kamu apain aja relasimu? Interaksi macam Hmm, apa yang kamu lakukan sama teman-teman LinkedIn? Udah nyapa, udah kenalan, ngobrol minimal satu orang yang jadi koneksi kamu pernah ngechat sekali aja. Yang ultah udah kamu ucapin selamat ultah, yang dapat kerjaan udah diucapin selamat dapat kerja. belum pernah, Jangan Kak. cari alasan aku nggak ada relasi loh. Salah. Setiap orang itu punya relasi. Belum. Masalahnya kamu memanfaatkan itu nggak sadar nggak kalau itu relasi kamu gitu loh. Percuma akhirnya nanti kamu mengumpulkan interaksi. Oh, ada banyak lingkungan dengan tipe-tipe orang yang berbeda kalau kamu di situ tidak berpartisipasi. Jadi pendengar, jadi penikmat, jadi anggota gitu aja. Jadi orang yang sekedar tahu. Kualitas relasi itu nggak harus dicari dari yang sesuatu yang orang yang sudah punya jabatan lah. Sekarang kalau mau logikanya gitu, kamu bisa di LinkedIn connect sama CEO, follow CEO, komen sama Vice President, gitu, ngucapin selamat ya Pak, luar biasa, bla bla bla. Dia bikin postingan, kamu ngasih ini, itu jenis interaksi yang bahkan kamu nggak usah kenal dulu bisa kenalan. Orang yang nggak tahu aja bisa dicari tahu, yang nggak kenal ya bisa kenalan, kan gitu ibaratnya. Ya, jadi definisikan dua poin ini gitu ya. Yang poin pertama adalah punya koneksi itu jangan dilihat sebagai koneksi untuk masuk kerja. Masuk kerja itu satu rangkaian kegiatan. Mulai dari bikin CV, ya tahap rekrutmen sampai kamu nanti deploy, diterima lah gitu. Ini banyak interaksi dengan relasi gitu. Yang kedua adalah relasi, jangan mendefinisikan relasi sebagai seseorang yang bisa bikin kamu masuk ke kantor. Relasi itu setiap manusia yang bisa kamu ajak ngobrol. Masalahnya kamu tipe komunikator yang udah efektif belum? Jangan cuma nambah banyak angka di follower, di friends, di connections, gitu, di following. Tapi nggak ada interaksi, nggak ngobrol, padahal ada kesempatan. Nah, itu loh. Kita itu dulu aja, ya. Dipersingkat pikirannya, jadi cara pikir dan cara pandang, cara tindakan itu dipersingkat aja dulu. Akhirnya nanti kamu akan mensyukuri punya koneksi ini. Nah, nikmat yang disyukuri itu pasti akan bertambah kalau di Islam kan gitu. Bertambah itu Iya. tidak harus dengan nikmat tambahan yang baru. Mungkin nikmat yang ada akan tumbuh. Dalam arti kalau kamu mensyukuri koneksimu, yang tadinya cuma nggak tahu jadi tahu, ya nggak tahu jadi kenal, kenal jadi kenal deket, akhirnya ada ide bisnis, kesempatan kerja gitu. Kalau kita punya koneksi banyak, kita nggak mengizinkan waktu untuk ngobrol, berinteraksi, mungkin itu bisa kita definisikan secara sempit sebagai kurang bersyukur punya koneksi, bener nggak? Itu aja dulu, pikirannya itu dipersingkat aja. Lah kamu udah ada orang, bisa diajak ngobrol, kok nggak diajak ngobrol? Nggak dianggap itu koneksi gitu loh. Ini ya, cara pandang aja dulu gitu. Biar nanti kita akhirnya nggak terlalu mikir, oh enak ya, dia bisa masuk ke kantor sana, oh ada kenalan, ada saudara, ada teman, ada ini. Loh itu awal mulanya tuh biar deket. Kan awal mulanya dari nggak kenal dulu. Akhirnya muncul interaksi-interaksi sehingga dia bisa masuk. Misalkan gitu. Sistem rekomendasi lah aku ngelihatnya. Orang akan direkomendasikan sama seseorang, pasti kan ada sesuatu interaksi kedekatan tertentu yang akhirnya aku berani jamin pakai namaku, aku akan izinkan kamu masuk ke sini. Kan aku kan ibaratnya ya menggunakan namaku gitu loh. Ibaratnya kan gitu. Nah ini kan kalau orang yang tidak ada relasi kan nggak bisa kayak gitu. Nah semua relasi itu diawali dengan adanya komunikasi dulu, interaksi di awal dulu.
makin berkualitas sehingga kalau ada kebutuhan itu bisa. Nah, itu maksudku. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, pokoknya tadi ya, kata kuncinya itu adalah gitu. Pikiran sama tindakan itu dibikin simpel dulu. Kamu punyanya apa? Optimalkan dulu, ya kan? Itu dulu, nggak usah terlalu bahas koneksi yang jauh-jauh. Karena kalau itu nanti dikonversi, nanti jadi orang hebat semua, ya gitu. Ini contoh contoh koneksiku yang paling simpel. Beberapa tahun yang lalu di grup lokerku itu banyak job seeker fresh graduate. Pelan-pelan berinteraksi-interaksi, teman-teman fresh graduate ini akhirnya masuk ke industri. Sebagian jadi recruiter gitu. Kalau misalkan kamu nanya sama aku, Kak, kok kamu bisa banyak kenalan recruiter? Aku tahu mereka sebelum mereka jadi recruiter. Paham nggak? Kayak gitu. Karena kamu tuh berinteraksi itu berkualitas gitu. Nah, itu loh. Coba kamu bikin hal-hal yang semacam itu. Karena nanti kalau suatu saat, kadang aku yang butuh, kamu yang bantu. Kadang kamu yang butuh, aku yang bantu. Kayak gitu. Itulah interaksi gitu. Bukan relasi jangka pendek ya yang dimaksud ya kayak gitu. Nah, hal semacam ini nanti akan membuat kamu santai aja. Intinya fokus dulu ya sama koneksi yang kamu punya. Koneksi itu silahkan jadikan relasi dengan interaksi yang berkelanjutan dan saling membangun, saling suportif lah gitu. Itu dulu. Oke. Nah, terus kita ngomongin terkait dengan kesempatan kerja gitu ya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang aku tanyain ke kamu. Tadi aku udah bilang ya bahwa kamu itu mengorbankan waktu. Terserah mau beda sama mentor tadi, aku nggak ada masalah sama mentor tersebut. Memang niatnya bagus, itu adalah style dia. Silahkan diuji yang aku omong, oke? Jadi jangan percaya yang aku omong dulu, kamu uji dulu. Buat aku ngirim lamaran, silahkan wajib setiap hari, karena setiap hari ada lamaran. Biar besok, ya, pikiran besok ya untuk mikirin yang besok. Tenaga besok buat ngelakuin hal yang besok. Ini filosofi Jepang ya, kayak gitu. Orang Jepang tuh gak ada yang nunda. Karena pikiran besok ya untuk besok. Tenaga besok ya untuk besok. Kayak besok nggak ada locker dibuka. Kalau aku memang kayak gitu, aku nggak bakal tiap hari tuh nge-share locker di grup. Karena besok nggak ada locker. Iseng aja. Ada nggak kamu pakai job street? Hari ini ada locker, besok ada locker baru. Besoknya juga. Kan kayak gitu. Locker itu akan Pasti muter. ada. Jangan sampai kamu nunda. Oke? Jangan didefinisikan sebagai mengirimkan lamaran setiap hari, artinya kurangnya persiapan dan ngirim lamarannya asal-asalan. Oh, itu jelas kesimpulan yang salah. Gitu. Hmm. Teman di grup locker, rata-rata per hari itu 20 sampai 30 lamaran per day. Apa mereka asal? Enggak, gitu. Kalau kamu udah dengerin videoku atau mungkin dari lu udah sharing, mungkin aku belum share ya. Banyak cara yang bisa dilakukan per hari itu bisa ngirim banyak. Malah aneh gitu kalau kalau nggak bisa tiap hari ngirim lamaran. Padahal kita masih job seeker, kecuali kita masih kerja. Beda lagi tuh, gitu. Ya kan? Kalau kita masih di job seeker, sesibuk apa sih kita 24 jam? Waktumu 24 jam. Kurangi waktu tidur, kurangi waktu bantuin orang tua, kurangi waktu me time kamu, kurangi waktu olahraga. Kamu pasti punya waktu produktif yang potensial tuh. Nah, waktu produktif ini silahkan kamu bagi jadi dua. Terserah mau 50-50 atau 40-60, 70-30. Satu porsi untuk ngelamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri. Belajar bahasa Inggris, belajar software ini, belajar interview, update CV. Tapi bukan berarti sehari kamu update CV aja gitu. Nah, kenapa kok jadinya kurang efektif? Karena aku nggak tahu tadi. Mungkin yang disampaikan beliaunya itu aku nggak tahu ya gitu. Tapi aku termasuk orang yang nggak setuju kalau nggak ngirim lamaran setiap hari. Padahal kita sempat sempat itu karena kita ada akses komputer, internet, ada waktu, dan memang kita nggak sedang sesibuk itu. Edit CV itu tanpa meremehkan lulusan baru ya. Fresh graduate di edit-edit CV-nya tuh berubahnya itu seberapa kontra sih? Nanya deh aku. Pengalaman juga segitu, ya kan? Itu kan yang udah terjadi masa lalu nih. Edit Iya. ini udah. Maksudnya tuh diedit cuma itu aja gitu loh. Cuma ngerubah-ngerubah kecil kan maksudku. Nah gitu. Ini tuh bisa apa namanya ya, digunakan trik tertentu gitu ya. Biar kamu tuh nggak kehabisan waktu edit CV. Jangan hari ini nyari loker, besok dikirim. Di saat hari ini kamu sibuk nyari loker, terus besok buat.
hari ini tuh nyari loker dan benerin CV, maka loker yang bisa di-apply hari ini lewat. Begitu besok kamu fokus ngirim lamaran, loker yang rilis hari ini yang nggak kamu lihat, mungkin nggak kelihatan. Akhirnya kamu akan apa? Loker yang baru 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, kelewat aja terus. Gitu. Hanya untuk menanti, aku cari yang paling sempurna. Gitu. Kamu punya kualifikasi, ada loker nih, ada kualifikasinya. Semua kualifikasi ini masuk, belum tentu kamu dipanggil. Paham nggak? Karena banyak sekali kualifikasi tidak tertulis di dalamnya. Gitu. Nah, artinya apa? Berarti nggak harus 100% cocok, boleh dilamar kan? Gitu. Karena adanya kemungkinan. Kalau sesuatu itu nggak pasti, berarti sesuatu itu mungkin. Nah, upayakan kemungkinan tersebut. Setiap hari kemungkinannya beda-beda. Makanya lamarlah tiap hari. Jadi bukan hari ini kamu fokus nyari loker, besok kamu fokus apply, nggak gitu. Hari ini tuh ya ada porsi waktu untuk nyari loker, ada waktumu untuk pengembangan diri. Terserah definisi pengembangan diri itu mau kamu sebut sebagai edit CV lah, belajar bahasa Inggris lah, ikut webinar, ikut bootcamp, nggak masalah gitu. Ya, karena akhirnya apa? Kalau menunda begitu, yang dikorbankan adalah waktumu. Dalam waktu yang panjang, kamu baru bisa ngelamar sekian. Padahal banyak orang dengan waktu yang sama bisa ngelamar sekian. Jadi yang kamu lakukan dalam waktu 1 bulan, mungkin teman-teman grup loker bisa lakukan tuh paling 2 minggu. Gitu. Aku pakai analoginya gini aja sih logikanya. 2 hari kamu pakai untuk ngelamar sehari. Padahal teman-teman itu 2 hari ya dipakai 2 hari. Artinya setengahnya gitu. Mungkin yang kamu lakukan sebulan, teman-teman tuh udah bisa apply dalam waktu setengah bulan. Tanpa perlu aku nanya angkanya ya, secara general gitu aja. Nah, itulah bayaran dari setiap penundaan itu waktu gitu. Tapi kan capek ya nggak masalah. Maksudku gini loh, kalau kamu jadwal kamu padat, yang kamu korbankan itu tenaga. Tenaga itu istirahat. Ya memang ada waktu di dalamnya dan ada tenaga. Cuman kalau tenaga kan istirahat tidur tidur tenaga balik gitu. Kalau waktu istirahat bentar, waktu nggak balik gitu. Jadi jangan mengorbankan waktu Hmm. itu satu-satunya gitu. Gitu. Mengorbankan gini, sesuatu itu akan nempel di waktu. Tapi kalau kamu ngorbanin cuma waktu ya sayang gitu. Tapi akhirnya kok aku jadi kepikirannya jangan ngirim lamaran asal. Nah, ini salah. Aku entah ya. Mohon maaf nih buat Bapak mentornya atau gimana mungkin aku yang salah tangkap ya. Gini, kita nggak bisa kalau zaman dulu kamu ngirim lamaran asal sebar tanpa ngelihat itu bener itu disebut asal. Zaman sekarang orang ngirim banyak lamaran disebut asal udah nggak berlaku. Ada banyak sekali cara. Kemarin beberapa hari yang lalu, aku minggu lalu ya, aku lupa. Itu ada yang nanyain gitu kan. Ada temen yang dia tuh sehari ngirim 100 lamaran lebih per day gitu. Aku tahu sih caranya gimana. Cuma, cuma nebak doang tapi. Kenapa? Karena aku merefleksikan ke aku yang dulu. Dulu aku fresh grade per hari itu 70 per day. Memang apakah asal? Enggak. Apakah sesuai jurusan? Enggak. 70 per day itu aku target sendiri. Sebelum aku 70 lamaran, aku nggak tidur. Waktu itu, 2015. Akhirnya ada panggilan, alhamdulillah. Ada panggilan, dalam waktu 3 minggu, panggilanku ada 52. 52 panggilan. Ada yang panggilan interview langsung, ada yang interview terus baru psikotes gitu kan. Ada yang psikotes, ada yang di interview di tempat, ada yang suruh ngisi soal online. Pokoknya aku rekap aja. Selama 3 minggu, ada 52 panggilan. Padahal semuanya itu di luar bidangku. Kok bisa? Ya karena aku menyiapkan CV dengan benar, tapi intensitas tinggi. Kalau senjatamu udah bener, kegiatanmu banyak, pasti percaya aja deh hasilnya tuh pasti banyak. Gitu. Karena apa? Sejak awal jumlah banyak itu bukan asal, tapi diniati sejak awal. Gimana ceritanya? Kamu punya grup WA, mungkin grup Telegram, mungkin punya website, mungkin punya LinkedIn, mungkin punya Jobstreet, mungkin punya Glints. Kamu dapat loker dari sini katakanlah ini cuma dua, 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 dua. Berapa? Udah 12 lamaran kamu bisa kirim. Kalau 5, 5, 5, 5, 5, 5, 30 lamaran per hari. Gitu loh.
Kenapa kamu kalau makanya tadi diukur dulu sehari kamu punya waktu kosong berapa gitu. Oh, aku punya waktu kosong sehari itu cuma 5 jam. Oke, bagi jadi dua. Gimana? Ya udah 2 jam untuk belajar, habis CV 3 jam lamar kerja. Oke, 3 jam lamar kerja. 3 jam kamu punya apa? Aku punya grup WA dan Telegram, jadiin satu deh. Oke, itu sumber loker terus apa? Website. Oke, terus apa lagi? Aku punya LinkedIn, aku punya Jobstreet. Cuma 4 ini misalkan. Oh ya udah, 3 jam dibagi 4. Setengah jam kamu cuma buka Jobstreet aja, nyari loker yang cocok. Dah selesai tutup, buka LinkedIn, tutup, buka website, tutup, buka loker yang di WA, tutup, buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu ditinggal di LinkedIn udah ada update loker baru. Kayak gitu. Kok bisa banyak ya? Kok nggak diedit-edit satu-satu? Balik lagi gitu. Kamu fresh graduate, cari loker yang tidak bersyarat, cari loker fresh graduate juga. Ngapain kamu nyari loker yang berpengalaman? Di filter kan ada menu filter tuh. Cari loker yang untuk fresh graduate, nggak tidak mensyaratkan pengalaman, habisin dulu. Tapi kan pengalamannya beda-beda, Kak. Pengalamannya beda-beda. Nanti aku pengen jadi customer service. Terus habis itu ini CV-nya. Habis itu ada pengalaman jadi staff marketing. Kan CV ku harus aku ganti, Kak. Terus ada admin sosmed, CV ku aku ganti. Lo nggak gitu. Gitu. Kamu pengen jadi apa? Customer service. Cari loker customer service di LinkedIn sampai habis. Tuh di YouTube aku udah upload 5 cara nyari loker di LinkedIn. Lakuin semuanya. Pokoknya ini pakai ini CV, aku punya satu CV. Aku upload ke LinkedIn kan. Set, aku pengen lamar apa? Customer service. Cari loker customer service dulu sampai habis. Dah selesai, ganti. Ganti apa? Ganti platform, bukan ganti CV. Ganti job street, cari loker customer service. Jadi kamu nggak kehabisan waktu edit-edit CV gitu loh. Kamu ganti platform, upload pakai CV yang sama kan? Apply sampai habis. Habis itu tutup, cari di grup WA sama Telegram. Kalau kamu punya grup kan biasanya banyak tuh di Telegram atau di WA, di grupku gitu, sama di grup Telegramnya orang atau grup WA-nya orang juga. Cari loker customer service. Hajar pakai CV ini lagi. Tutup, buka website perusahaan. Cari loker customer service. Udah selesai. Habis selesai semua, satu cycle lagi coba. Mungkin waktu aku buka website yang di LinkedIn ada update customer service terus. Itu loh. Kalau caranya kayak gitu, ngapain ganti-ganti CV? Cara smart. Customer service tuh sebeda-bedanya tuh mirip-mirip kayak gitu. Apalagi tadi yang tidak mensyaratkan pengalaman misalkan gitu. Apalagi yang misal customer service-nya beda-beda, ya kan kualifikasinya gitu-gitu. Apalagi tidak mensyaratkan pengalaman, fresh graduate boleh diterima, boleh boleh daftar, kan nggak banyak yang harus diedit gitu di CV gitu. Tinggal diklik-klik-klik aja selesai. Ini cuma contoh customer service. Coba sekarang kalau ada CV, ya kamu plototin. Kamu punya kertas nih, tulis. Aku pengen kerja jadi apa, 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 apa. Seringkali satu CV ini cocok untuk ngelamar lebih dari satu profesi. Seringkali gitu. Ini cocok untuk daftar jadi admin sama customer service. Berarti incer tuh dua itu. Kecuali kalau yang beneran nyimpang butuh sesuatu yang tertentu yang diedit gitu. Dengan prinsip itu gitu, ya aku itulah cara kalau kamu pengen ngirim lamaran yang nggak kehabisan waktu, ganti-ganti CV. Dan memang benar ingat ya, jangan salah tangkap ya. Ini kayaknya kamu yang kemarin aku nggak tahu nih sama beliaunya atau kamu yang memang salah tangkap bahwa memang benar isi CV menyesuaikan loker betul, tapi eksekusinya bukan loker ganti, CV ganti, loker ganti, CV ganti ya abis. Jadi jangan loker apa CV ngikutin loker, kehabisan waktu. Loker yang ngikutin CV. CV ini cocok untuk apa? Customer service. Incer tuh semua loker customer service. Pastikan kamu apply. Yang di Jobstreet habis, LinkedIn habis, Telegram habis, WA habis, Glints habis, Indeed habis, Lumina habis. Oke, customer service habis, baru aku ganti. Tep. Ini buat apa nih? Admin sales. Cari di sini, cari di sini, cari di sini, cari di sini, cari terus gitu. Pakai gunakan menu filtering, gunakan menu itu. Itu kamu kan tinggal klik doang.
lamar, apalagi kelamar kerja yang paling mudah pakai yang easy apply, yang tinggal klik dulu. Kan kamu kalau misalkan main job street gitu kan bukan satu CV di upload, cari loker, klik. Nanti ada loker lagi, beda loker, CV-nya kamu upload lagi. Wah, habisan waktu. Makanya itu adalah trik biar sehari bisa ngirim banyak lamaran. Dan banyak lamarannya itu bukan asal, tapi memang terprogram. Itulah Hmm. cara yang melakukannya. Paham ya? Gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge orang banyak lamaran, berarti dia asal. Oh no, itu bisa diprogram. Kita punya yang namanya multi channel, banyak sumber info loker, ya kan? Kita ada kemudahan, ada platform pencari kerja yang ada menu filter. Walaupun CV kita kita buat sedemikian rupa gitu, kita bisa dalam eksekusinya nggak harus CV ngikutin loker, loker berubah-berubah gitu. Ya kamu nyari loker nggak usah loncat-loncat profesi dulu, misal. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi sekretaris, ya udah cari loker sekretaris dulu sampai habis. Dah, baru nanti ini ganti gitu. Habis itu ini ganti-ganti. Oh, itu cepat. Itulah caranya teman-teman bisa ngelamar kerja banyak dan itu setiap hari. Dibangun keteraturan. Karena kalau statusnya belum teratur, misalkan kamu entah nanya sama dirimu sendiri, tanya sama teman, tanya sama aku, tanya sama orang lain, kok aku udah ngirim banyak lamaran, tapi kok belum ada respon bagus ya? Kemungkinannya masih banyak. Kamu udah konsisten belum? Belum. Kamu udah optimalkan semua platform belum? Belum. Gitu. Jadi kemungkinan nggak ada responnya tuh masih banyak. Makanya kita bangun keteraturan. Konsisten udah, semua platform udah, ini udah gitu. Jadi variabel peubahmu tuh terlalu banyak. Bikin itu sebagai variabel tetap semua. Dengan apa ya? Menentukan target pribadi. Aku harus bisa ngirim sekian lamaran gitu. Coba deh, nggak harus sebanyak itu kok. Kamu cukup berubah setiap hari bisa ngirim aja dulu. Nanti kalau udah tahu ditingkatin. Karena tadi platformmu ada berapa? Kalau ini 5, 2, 2, 2, 2, 2, 10. Nggak mungkin lah ibaratnya job street seluas itu. Nyari dua loker yang cocok itu nggak ada. Nggak mungkin. LinkedIn tuh. Hmm. LinkedIn itu nggak cuma sosmed. Nggak cuma loker yang ada di LinkedIn. Pencari apa? Pencari kerja sama pemberi kerja aja jadi satu. Yang proses kalau kamu lamar kerja, itu recruiter tuh ngumpul di LinkedIn. Jadi kayak nggak masuk akal aja kalau sehari cuma dua yang cocok. Serius. Aku berani bilang gitu karena aku praktek. Teman-teman sharing dan tiap hari aku nyari loker buat aku share di grup gitu. Ingat ya, itu. Jangan menunda, jangan berpikiran bahwa harus diedit-edit terus sesempurna apa sih gitu. Nanti sesi detail lah aku jelasin ya gitu. Ini aku cuma biar kamu tuh lebih efektif gitu, nggak buang-buang waktu gitu. Paham ya? Ingat ya, yang aku sampaikan ini jangan dipercaya, praktekin dulu gitu. Jadi setiap yang aku bilang silahkan diuji gitu. Oke, cukup jelas ya? Ya, Pak. Ada Makasih pertanyaan banyak, lagi Pak. nggak? Tapi kan ke gambar ya, Mungkin, kebayang ya, iya, Pak. kamu harus ngapain. Oke. Oke. Saya izin bertanya lagi ya, Pak, kalau begitu. Oke. Jadi, sebenarnya sebelum waktu saya udah dapat SKL, surat keterangan lulus dari kampus, kan saya udah mencoba untuk mencari loker yang sesuai sama yang saya inginkan kan. Dari teknologi pangan, kalau nggak quality control, quality assurance, terus supply chain, sebenarnya kayak gitu. Nah, sebelumnya tuh saya udah mencoba trik-trik yang Bapak berikan juga sih. Nah, tapi karena sampai saya wisuda udah 2 bulanan ini, kok nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, nggak ada yang nyantol gitu. Nah, terus akhirnya saya nanya ke yang mentor itu dan jawabnya kayak gitu. Nah, jadi kayak makin ke sini tuh saya yang awalnya udah pede coba ah semuanya dulu gitu. Tapi makin ke sini dikasih wejangan yang kayak gitu, jangan ngirim asal-asalan. Jadi kayak jadi insecure gitu loh, Pak. Makanya pas eh, ada mentor yang lain, coba deh ngeliat dari perspektif mentor yang lain seperti apa, seperti itu sih, Pak. Iya, Gitu. bener ya. Itu nasihatnya bener loh. Jangan ngirim asal-asalan. Nggak ada yang salah kan? Aku setuju. Iya, Gitu. iya benar. Bener, aku setuju 100%. Mm-mm. Jangan ngirim asal-asalan itu betul. Nah, aku Iya. aku tambahin nih.
Jangan ngirim asal-asalan, bukan berarti ngirim sedikit tanpa target. Kamu eksekusinya mendefinisikan jangan ngirim asal-asalan yang tadinya biasa banyak terus direm. Karena takut itu adalah definisi asal-asalan. Tapi aku nanya sama kamu, udah kamu target belum? Ya, target aku pengen profesi yang semacam ini, target harian berapa ngirim lamaran, target dari platform ini aku ngirim berapa, berapa lamaran yang aku kirim yang sesuai bidang, berapa yang di luar bidang, belum target belajar, apa yang aku udah bisa, udah aku kuasai, apa yang aku udah bisa tapi belum lancar, target belajar kan itu, udah belum. Apa yang aku pengen kerjaan apa, padahal di situ butuh kemampuan ini dan aku belum bisa. Udah ditarget belum ngeluangin waktu untuk belajar itu. Jangan-jangan waktunya nanti akhirnya habis buat edit CV-CV tadi, mencari kesempurnaan cuma edit CV, bukan edit kemampuan. CV itu duplikat diri. Ya, memang benar CV ini desainnya harus diedit, tapi info yang lebih penting. Nah, info mau dirubah-rubah gimana, itu kan yang kamu tulis adalah yang pernah kamu alami. Kalau mau bikin edit Iya, yang lebih menarik, yang lebih beda, ya edit kemampuan diri. Begitu kita punya kemampuan baru, kan akhirnya diisi ke sini gitu. Nah, hal-hal semacam ini kamu harus jadwalin gitu. Jangan kayak hmm, ngalir aja gitu. Ditarget gitu. Setiap jangan kayak hari ini aku fokus untuk ngelamar kerja. Ya udah cuma ngelamar mulu, nggak ada belajarnya ya nggak gitu. Atau hari ini aku seharian ikut webinar terus gitu, nggak ada ngelamar kerjanya. Atau hari ini aku edit CV mulu sampai gak ada waktu untuk gini gitu. Ya nggak gitu. Itu time managementmu yang kacau itu. Kacau tapi nggak berasa kalau itu. Jadi orang main iya, benar. kebanyakan main habis wisuda, banyak main, banyak nongkrong keren-keren gitu, itu kacau tapi yang kelihatan. Tapi ada orang yang mohon maaf nih, time managementnya kacau tapi kayak nggak kelihatan kacau. Buat aku ya gitu. Ini subjektif banget gitu. Jadi kayak dia sibuk gini-gini tapi mengabaikan gitu. Kalau kalau haus minum, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Kalau job seeker ya nyari kerja. Nah jangan sampai ya kan definisinya kan gitu. Nah jangan sampai nyari kerja itu nggak tiap hari gitu. Nah, harus tiap hari lah. Loker ganti tiap hari. Takutnya apa? Ada yang terlewat. Di depan mata ada yang tinggal kamu apply, padahal kamu cocok. Akhirnya kamu ngerasa kamu ini belum sempurna gitu. Itu kan. Itu jadi silahkan tadi kalau buat buat aku sih gini ya, ada yang bilang bahwa jangan asal-asalan itu benar. Tapi kamu jangan setakut itu dengan definisi jangan asal-asalan artinya ngerem, jangan asal-asalan artinya jumlahnya sedikit, jangan asal-asalan artinya jangan setiap hari lo gak gitu. Beliau itu mengingatkan, bukan menakut-nakuti. Jadi begitu ada statement, jangan ketakutan. Tapi, oh ya terima kasih sudah diingatkan. Saya nggak asal-asalan kok. Saya jumlah banyak juga karena ada target. Saya ngirim dengan cara begini karena saya target. Saya baca beneran saya sadar gitu. Itu harusnya kayak gitu. Jadi jangan salah respon dari maksud beliau gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Mm. Apalagi Eh, apalagi ada nggak yang masih kamu pikir? em, kalau untuk yang apa masalah upgrade diri, terus juga untuk yang masalah nyari kerja tadi itu, eh alhamdulillah jadi keinget lagi gitu. Soalnya pas awal-awal juga kan saya semangat gitu, tapi gara-gara udah 2 bulan kayak gini jadi makin insecure gitu Pak. Terus ketemu sama Bapak, alhamdulillah jadi keinget kembali dan semoga semakin kedepannya bisa makin produktif lagi seperti teman-teman yang sekarang juga sama-sama nyari kerja itu. Ya nggak apa-apa. Nanti kan videomu ini kan nanti kan diupload di YouTube gitu kan. Iya. Sesi general karena sesi general kan boleh dibagi. Nanti ceritamu ini bisa untuk memotivasi orang lain. Nah, kalau kamu butuh sharing, butuh motivasi, tonton video-video teman yang lain, tonton sampai selesai satu video. Di deskripsi itu ada akun LinkedIn-nya, connect aja ke mereka gitu. Connect terus sharing gitu. Kak, aku pengen sharing dong, gini 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 gini, kenalan baru tuh gitu. Jadi sesama teman yang udah pernah di-review kayak gitu. Aku baru 2 bulan tapi gak gini gitu. Kemarin ada temen tuh nggak kepikiran hal kayak kamu. Dia dia nggak kerja 2 tahun. Abis itu masuk ke Astra kemarin. Terus ada yang hampir 2 tahun kemarin masuk Mandiri gitu. Terus ada yang lama jadi berumah tangga tuh nggak tahu berapa tahun deh, lebih lama lagi. Kerja lagi jadi eh, apa namanya finance manager gitu. Ibu rumah tangga gitu.
Terus yang banyak sih ceritanya, aku lupa-lupa inget ya, karena sebagian videonya ada yang belum aku upload. Aku kadang juga belajar dari mereka gitu. Kok ada orang yang sehebat ini gitu ya. Maksudku gimana caramu menguatkan mental gitu. Ada yang masuk militer juga tuh, latihan fisik gagal-gagal. Yang ketiga fisiknya nilainya paling tinggi. Oh, itu luar biasa tuh gitu. Jadi kayak gimana caranya? Ya itu motivasi diri. Makanya ada sosial namanya self motivated gitu. Bagaimana cara memotivasi diri saat lingkungan nggak ada yang support? Gimana cara meyakinkan dan memotivasi diri di saat nggak ada satupun orang yang bisa percaya? Nah, kayak gitu. Kamu harus menemukan tuh caranya kayak gitu. Makin banyak baca buku, makin banyak berinteraksi dengan banyak orang, nanti lama-lama akan muncul tuh hal-hal semacam itu. Memang butuh waktu, butuh proses. Tapi artinya tidak waktu lama, artinya jadi bukan itu. Gitu kan? Bukan masalah berapa lamanya, berapa usianya, berapa durasinya. Tapi dalam waktu yang terbatas tuh kamu udah ngelakuin apa aja. Itu aja. Jadi dipadetin gitu ya. Paling sesi Iya, generalnya Kak. itu kita masuk ke sesi yang detail ya. Oke, baik.